tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Dengan mengacu pada data demografis, penduduk Muslim Indonesia saat ini adalah mayoritas. Dengan jumlah mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi jiwa di Indonesia adalah Muslim. Dengan fakta tersebut, sudah seharusnya Indonesia merupakan negara yang damai dan tentram. Namun, coba kita telisih kembali, sudahkah damai negeri kita tercinta ini? Sedangkan masih banyak di luar sana kabar yang memberitakan tentang tindakan kekerasan sesama manusia, pembunuhan dan pencurian, bentrok antar umat beragama, kasus korupsi yang tak kunjung henti, bahkan menyakiti binatang dan merusak alam semesta ini. Bagaimana hal ini bisa merajalela di negara kita? Bukankah mayoritas dari negara kita adalah Muslim? Bukankah seorang Muslim sudah seharusnya menjadi rahmatan lil alamin? Hal ini bisa terjadi di antara kita karena kurangnya memahami konsep Islam secara kafah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Menghadirkan Islam Rahmatan lil Alamin sebagai jati diri Muslim. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang.
Hadirin rahimakumullah, Imam Muslim mengatakan di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan orang-orang musyrik." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, melainkan aku diutus sebagai pembawa rahmat." Hadis ini diriwayatkan secara tunggal oleh Imam Muslim. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lainnya disebutkan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana rahmatun muhdatun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian." Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, secara terminologi Islam memiliki kata selamat dan rahmatan lil alamin, merupakan kasih sayang yang mencakup seluruh alam. Akan terlalu ringan, terlalu sempit kalau kita tafsirkan rahmat Islam itu hanya sebatas pada umat muslim saja. Terlalu sempit jika kita tafsirkan rahmat itu hanya sebatas sesama manusia saja. Tetapi rahmat Islam itu Mencakup seluruh alam, manusia, jin, binatang, bahkan tumbuhan sekalipun masuk ke dalam ayat ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita contoh hidup yang damai dan penuh dengan toleransi. Sebagai contohnya, ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan piagam Madinah yang berbunyi, menjamin kepada setiap orang hidup damai dengan umat agama lain. Begitupun ketika menaklukkan Mekah, beliau menjamin kepada setiap orang, bahkan kepada musuhnya, agar tetap merasa aman dan nyaman. Ketika berperang melawan musuhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya Agar tidak mengganggu pendeta, Jangan membunuh anak kecil dan wanita. Jangan mencabut pohon kurma. jangan memotong pohon dan kayu, dan jangan menghancurkan rumah. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah pendeta yang diberikan rahmat? Adakah tumbuhan sekalipun mendapat rahmat? Ya, itulah di antara makna tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Tak usah ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan orang tua, memuliakan ulama, memuliakan umatnya. Bahkan saat berhadapan dengan musuhnya di dalam peperangan sekalipun, beliau tetap mengajarkan kedamaian dan keselamatan. Masya Allah, begitu mulia dan indah hadiah yang Allah utus kepada alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik
Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk yang paling mulia di muka bumi ini karena telah membawa risalah Islam kepada kita semua, agama yang damai dan penuh dengan kasih sayang. Jika kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita dan hidup di dalam naungan rahmat dan kedamaian, maka yang saling membenci menjadi saling memaafkan, Yang penuh dendam menjadi saling mendoakan. dan yang berselisih menjadi saling menghargai. Hadirin rahimakumullah, sudah sepatutnya tidak akan terjadi perkelahian dan pertumpahan darah di muka bumi ini. Tidak ada lagi kasus korupsi di negeri ini dan merampas yang bukan haknya. Tidak akan lagi kita mendengar berita kebakaran hutan demi kebutuhan proyek. Tidak akan ada lagi berita tentang hewan laut yang mati terdampar akibat ulah tangan manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita solusi agar menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang senantiasa merusaknya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berdasarkan dialog tersebut, sangatlah wajar jika malaikat merasa khawatir akan keberadaan manusia. Ditambah lagi dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha kehendaknya menjadikan manusia sebagai khalifahnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan daripada malaikat. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari kalangan mereka seorang nabi dan rasul, para syuhada, orang-orang soleh, Ahli ibadah, ahli zuhud, para wali, Orang-orang bertakwa dan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Hal ini membuktikan bahwa manusia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminnya dengan diberikannya akal untuk berpikir, mengembangkan dan melestarikan alam. Namun, apakah kita sudah menjadi sebaik-baiknya khalifah di muka bumi ini? sudahkah kita menjadi seorang muslim yang benar-benar menerapkan konsep Islam rahmatan lil alamin? Hadirin, marilah kita dengarkan lantunan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, Imam Qurtubi menjelaskan di dalam kitab Tafsir Qurtubi juz 3 halaman 18 bahwa lafaz kafah menjelaskan keadaan dari lafaz as-silbi, sedangkan rahmatan lil alamin adalah jami'an keseluruhan atau amatan umum. Sehingga tafsir dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut orang Islam untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan tanpa ada upaya memilih maupun memilah sebagian hukum Islam untuk tidak diamalkan. Maka hadirin yang berbahagia, marilah kita menegakkan Islam secara menyeluruh, bukan Islam secara prasmanan. Tentu dengan menegakkan akidah yang murni, menjalankan syariatnya sesuai sunatullah, serta menerapkan akhlakul karimah sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita telah mampu menerapkan ketiga pilar itu dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita akan menampilkan Islam rahmatan lil alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, thank you for your kind attention to my speech. I'm sorry if there is any word or my behavior that unpleasing you all, and to God I beg for forgiveness. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, Pergi ke pasar beli rambutan, belinya jauh di warung Caimin. janganlah mau jadi muslim prasmanan, Jadilah muslim kafah yang rahmatan lil alamin. wassalamualaikum